Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita membahas tentang tabi yang pertama yaitu naat ya. Jadi sesuatu yang mengikuti yang pertama yaitu adalah naat atau sifat. Nah, kita kemarin membahas sekilas. Jadi ada kesulitan para santri untuk menentukan struktur apakah ini mudhaf ilaih atau sifat mausuf. Contoh babul fasli atau al-babul fasli gitu. Nah, karena mereka bingung apa saja sih yang bisa dijadikan sifat, maka babul fasli, lafad al-fasl tidak bisa dijadikan sifat. Maka dia strukturnya mudhaf ilaih. Nah, sedangkan contoh al-kitabul jamilu, lafad jamil, ini bisa juga bisa dijadikan sifat. Maka Alkitabul Jamilu, kitab yang bagus, ini bisa dijadikan sifat karena bagus memang bisa dijadikan sifat. Tapi bisa jadi itu juga menjadi khobar. Contoh Alkitabu Jamilun, buku itu bagus. Tapi ketika dia mengikuti man'utnya Alkitabul Jamilu beralif lam, maka dia statusnya sebagai sifat. Baik, kita lanjutkan. Isim-isim yang bisa dijadikan naat atau sifat. Isim-isim berikut dapat dijadikan naat, diantaranya adalah isim fa'il. Yang berwarna merah itu adalah poin dari pembahasan ya. Contoh, hadza rajulun nasirun. Ini adalah seorang lelaki yang penolong. Maka lafaz nasirun ini adalah sifat. Maka nasirun ini adalah bentuknya isim fa'il dan dia bisa dijadikan sifat. Kemudian isim maf'ul. Hadza talibun mansurun. Ini adalah siswa yang ditolong. Mansur adalah orang yang ditolong ya. Kemudian yang ketiga, sifah musabahah ini bisa dijadikan sifat. Apa itu sifah musabahah? Adalah isim mustaq yang terbentuk dari masdarnya fi'il sulasi lazim. Lazim ya, lazim itu fi'il yang tidak membutuhkan objek. Untuk menunjukkan suatu sifat wazannya ini sudah nampak di situ. Fa'ilun, af'alu, fa'lan, fa'alun, fa'ilun, fa'lun dan sebagainya. Contoh lafad fa'ilun. Nah, ini adalah sifah musabahah. Huwa talibun farihun, dia siswa yang senang. Maka fa'ilun ala farihun ala wazni fa'ilun itu bisa dijadikan sifat. Af'alu, contohnya abyadu, maka di sini walaupun putih ya, dia bisa dijadikan sifat. Hadza baitun abyadu, ini adalah rumah yang putih. Ini adalah sifat musabahah. Fa'lan, hadza rajulun atsyan, ini adalah lelaki yang haus. Fa'alun huwa rajulun hasanun, maka hasanun bisa dijadikan sifat karena alasannya dia sebagai sifat musabahah wazan fa'alun. Kemudian fa'ilun karimun, fa'lun adbun, fu'lun hulwun, fu'alun syuja'un, fa'alun jabanun itu. Kemudian tambahannya wazan af'alu, yaitu di situ lafad abyadu contohnya, muannasnya adalah fa'la, yaitu muannasnya. Contoh libasun abyadu, baju yang putih. Libasun abyadu, baju yang putih. Dan kita tahu bahwa lafad abyadu ini adalah isim ghairul munsharif ya, maka tidak boleh ditanwin, tidak boleh abyadun begitu. Kemudian jika dia muannas, contohnya sayyaratun, maka menggunakan wazan fa'la, baydo. Jadi af'alu abyadu, fa'la'u bayda'u, sayyaratun bayda'u, mobil yang putih. Kemudian contohnya warna merah, libasun ahmaru, baju yang merah, sayyaratun hamra'u, mobil yang merah. Kemudian wazan fa'lan, muannasnya adalah fa'la. Nah, contoh fa'lan ini untuk mudzakkar, muannasnya adalah fa'la. Contoh, talibun atsyanu, siswa yang haus. Kemudian talibatun atsya, siswi yang haus begitu. Kemudian poin yang keempat, isim yang bisa dijadikan sifat adalah isim tafdil. Contoh Khalidun tilmidun. Khalid adalah siswa. Ahsanu min Zaidin, yang lebih baik daripada Zaid. Maka lafaz ahsanu sebagai isim tafdil ini adalah masuk bisa dijadikan sifat. Isim tafdil tentunya kalau kita bahas lebih dalam, isim tafdil adalah isim yang lebih utama begitu ya. Jadi contohnya kabirun akbaru dengan wazan af'alu. Jadi ahsanu, kabirun akbaru, kemudian shaghirun asgharu, lebih kecil. Kabirun akbaru, lebih besar begitu. Jadi kabirun besar, akbaru lebih besar. Atau bisa jadi juga artinya terbesar, tergantung konteks kalimatnya.
Kemudian isim isyarah ini juga bisa dijadikan sifat, tapi tentunya setelah isim ma'rifah ya. Contoh marartu bi Zaidin. Aku berpapasan dengan Zaid hadza yang ini. Nah, syaratnya ini hadza adalah isim isyarah dan dia jadi sifat, syaratnya setelah isim ma'rifah. Maka lafaz Zaidun di situ, lafaz Zaid adalah isim ma'rifah. Kemudian isim mausul juga bisa dijadikan sifat, contohnya marartu bi rajulin alladzi qama. Aku berpapasan dengan lelaki yang berdiri. Maka lafaz alladzi ini adalah menjadi sifat. Kemudian sighah mubalaghah. Sighah mubalaghah ini, apa sih sighah mubalaghah? Adalah isim mustaq yang bentuknya diambil dari fi'il sulasi atau rubai yang mengandung makna banyak atau sangat. Wazannya itu banyak sekali, contoh faul, contohnya ghafur, sobur, fa'il, sami, alim. Maka kalau kita perhatikan, contoh sami ayasma'u mendengar. Orang yang mendengar adalah sami'un, orang yang mendengar. Tapi kita lihat di Al-Quran ada sami'. Nah, maka lafadz sami di situ, yang poin kedua di situ, wazan fa'il, sami itu adalah sighah mubalaghah, artinya maha mendengar. Jadi yang kalau samiun orang yang mendengar, kalau sami maha mendengar gitu. Contoh alima ya'lamu alimun, orang yang alim. Maka alim itu adalah yang maha mengetahui, begitu. Itu gambarannya. Di situ wazan-wazannya tinggal dilihat sendiri, faul, fa'il, fa'al, mif'al, fa'il, fa'ala, mif'il, fu'ul, fi'il, fa'ul, kemudian dibaca sendiri dengan misal-misalnya. Kemudian gambarnya begini, kata alima ya'lamu ya, kata alimun artinya yang mengetahui, maka kata alam berarti yang banyak mengetahui. Contoh ghafirun, ghafirun berarti yang pengampun. Tapi kalau ghafur berarti yang maha pengampun. Shodikun artinya yang benar atau jujur. Maka siddiq adalah yang banyak benarnya atau banyak jujurnya. Maka itulah bentuk-bentuk sighah mubalaghah begitu. Nah, kemudian contoh yang menjadi sifatnya Allahu Rabbun Ghafur. Nah, Allah adalah Tuhan yang Ghafur, yang maha pengampun. Maka pada Ghafur itu adalah sebagai sifat. Wailul likulli humazatil lumazatin. Lumazah di situ di wazan 3 sebelum terakhir ya. Tuh fu'alah lumazah itu juga bisa dijadikan sifat, dan NB masih ada wazan lainnya tentunya. Kemudian bagian H yang bisa dijadikan sifat adalah kata dhu yang berarti pemilik, dan dhatu berarti pemilik perempuan. Ini sebenarnya ada di al-asmaul khamsah ya. Abun wa akhun wa hamun wa fu wa dhu. Nah, itu dhu memiliki ya. Nah, dhu dalam keadaan marfu dhu, dalam keadaan mansub dha, dalam keadaan majrur dhi, ini sudah kita pelajari. Nah, sedangkan untuk kalau itu kan untuk mudzakkar, kalau untuk muannas dhu-nya itu untuk mudzakkar, untuk muannasnya adalah dzatu begitu. Nah, contohnya ila rajulin dzi malin, kepada lelaki dzi malin yang memiliki harta. Maka lafaz dzi malin ini adalah sebagai sifat. Kemudian isim nisbah. Isim nisbah ini adalah isim yang dimasuki ya nasab. Nanti kita akan pelajari atau boleh dibuka di pembahasan tentang ya nasab. Ini sudah kita jelaskan di beberapa video sebelumnya, kita bahas. Jadi contoh dinul islami, kemudian diberi ya nasab menjadi ad-dinul islamiyu ya, jadi Islam menjadi islamiyu, al-arab menjadi al-arabiyu begitu. Nah, karena al-lughah muannas maka al-arabiyatu. Nah, contohnya begitu, takallamtu bil lughatil arabiyyati. Nah, itu jadi al-lafad al-arabiyah dimasuki ya nisbah atau ya nasab, asalnya al-arab kemudian dimasuki ya, maka dia bisa menjadi sifat begitu. Aku berbicara dengan bahasa yang Arab gitu, tapi tidak kadang ya tidak diartikan yangnya begitu, jadi bahasa Arab saja begitu. Ta'alam tu ad-din al-islamiyah, saya mempelajari agama yang Islam, atau ya lebih simpelnya agama Islam begitu. Tetapi yang pasti status atau kedudukan lafaz al-arabiyah dan al-islami itu menjadi sifat. Kemudian yang bisa dijadikan sifat adalah lafaz yang menunjukkan kesempurnaan, misalnya kullu dan ayu. Contoh aliyun rajulun, Ali adalah pria, kullur rojuli, yang sempurna kepriaannya, atau ayu rojuli sama, yang sempurna kepriaannya. Jadi ayu dan kullu ini yang menunjukkan kesempurnaan. Kemudian juga bilangan ini juga bisa dijadikan sifat. Contoh hadihi arkanun salasah.
ini adalah rukun-rukun salasah yang 3, atau minas sholawatil khams, dari sholat yang 5 begitu. Ta'allamna ad-darsal khamisa, kita belajar pelajaran yang ke-5 begitu. Jadi bilangan juga bisa dijadikan sifat. Kemudian lafadz yang menunjukkan tasbih atau perumpamaan. Contoh ra'aitu rojulan asadan, saya melihat lelaki asadan yang seperti singa begitu. Kemudian lafadz ma nakiroh yang menunjukkan kesamaran. Akramtu rojulun ma, saya memuliakan rojulun ma, lelaki yang manapun gitu, yang apapun. Jadi memuliakan lelaki yang tidak terikat dengan sifat apapun. Tambahannya untuk sifat dengan 5 wazan berikut, yaitu wazan fa'ul yang bermakna fa'il, contoh syakur yang bersyukur, sobur yang bersabar. Jadi wazan fa'ul tapi dia bermakna fa'ilun ya. Contohnya syakur, wazan fa'ul tapi dia artinya bermakna fa'il yang bersyukur, sobur yang bersabar. Kemudian wazan fa'il yang bermakna maf'ul, contoh qatil. Nah, ini yang dibunuh artinya kan. Kemudian jarih yang terluka. Nah, kemudian wazan mif'al, contohnya mihdar, kemudian miksal. Kemudian wazan mif'il, contohnya miskin. Wazan mif'al, contohnya mid'as dan mihdar. Kenapa? Kelima wazan di atas dapat digunakan untuk mensifati muzakkar dan mu'annas. Jadi bisa muzakkar dan bisa mu'annas. Jadi 5 wazan tadi, fa'ul, fa'il, mif'al, mif'il, dan mif'al. Contohnya rojulun miskinun, imro'atun miskinun. Jadi bukan berarti miskinatun begitu ya. Rojulun miskinun, imro'atun rojulun miskinun, imro'atun miskinatun, tidak begitu. Jadi tetap miskin. Rojulun syakur, imro'atun syakur. Jadi tetap bentuknya seperti itu. Kemudian masdar yang dijadikan sifat tetap satu bentuk yang dapat digunakan untuk mensifati mufrad, musanna, jama, mudzakkar, dan bahkan muannas. Contoh masdar ya. Jadi masdar yang dijadikan sifat, contoh adlun, ini kan masdar ya, dan dia bisa dijadikan sifat. Contoh rojulun adlun, rojul yang adil. Maka ketika rojulunnya ini musanna, rojulani, tetap adlun, tetap satu bentuk. Rojulani adlun, rijalun adlun, rijal yang adil. Imro'atun adlun, ini muannas. Imro'atani adlun, nisaun adlun. Nah, itu gitu. Dan lafadz nisa ini adalah jamak dari imro'ah ya, gitu. Kemudian poin ketiga, jika ingin mensifati isim yang bermakna jama atau isim jama, bermakna jama ya, bermakna jama, isim jama, kita sudah pernah bahas ada perbedaan antara jama dengan isim jama ya. Maka sifatnya, bentuknya bisa mufrad atau jama. Contoh, qaumun sholihun atau qaumun sholihun. Nah, kita tahu bahwa lafadz qaum ini bentuknya mufrad tapi maknanya jama. Kalau kita bilang qaum, apakah kita beranggapan itu satu orang? Tentu tidak, tapi ratusan, ribuan, bahkan jutaan mungkin kalau kita sebut kata kaum begitu ya. Maka boleh tadi sifatnya bisa bentuk mufrad sholihun atau jamak sholihun. Nah, begitu. Kemudian itu yang dapat kami sampaikan. Di video selanjutnya kita akan membahas tentang pembagian naat, yaitu naat hakiki dan naat sababi. Nah, ini harus difahami tentang salah satunya adalah naat sababi, karena ini ada di Al-Quran. Nanti kita berikan contoh. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.